Selamat datang di segmen Pemimpin Perlu Tahu. Aku Tia Muhammad Reza dari pemimpin.id. Melalui segmen ini, aku mau berbagi insight tentang kepemimpinan, mulai dari memimpin diri, memimpin organisasi, hingga memimpin perubahan. Kerja adalah fenomena yang sedang tren saat ini. Namun sayangnya semakin banyak pekerjaan, semakin pusing juga jadinya. Bahkan sampai bingung harus kerjain yang mana dulu. Apalagi waktu yang diberikan cukup sempit. Jadinya panik, bingung, dan frustasi. Buat kamu yang seperti ini, jangan khawatir. Karena ini bisa diatasi dengan berlatih mengatur prioritas. Mungkin kalian akan bilang, saya juga tahu kalau jawabannya mengatur prioritas, cuma nyatanya tetap aja nggak keatur dengan baik. Bisa jadi definisi prioritas yang kamu punya belum benar-benar sesuai dengan apa yang seharusnya kamu prioritaskan. Ingat, kalau prioritas tuh bermakna mendahulukan atau mengutamakan suatu hal daripada hal yang lainnya. Sayangnya, walaupun terkesan mudah, masih banyak yang sulit menentukan mana yang harus didahulukan. Oke, sebelum lanjut ke topik pembahasan yang lebih dalam lagi, silakan subscribe dan nyalain tanda lonceng dulu, biar kamu dapat notifikasi kalau pemimpin.id ngeluarin video barunya. Umumnya ada 3 penyebab kegagalan dalam menentukan prioritas. Seperti yang kita ketahui, banyak orang yang kesulitan untuk memprioritaskan pekerjaannya. Nah, selanjutnya nih ada 3 penyebab kegagalan orang dalam menentukan prioritas. Pertama, kamu gagal memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas A, tugas B, tugas C, tugas D, dan tugas-tugas yang lainnya. Misalnya, kamu ngerasa bisa menyelesaikan masing-masing tugas dalam waktu 2 jam. Walaupun pada kenyataannya, setiap tugas punya tingkat kesulitan dan beban kerja yang berbeda, sehingga membutuhkan waktu penyelesaian yang beda juga. Yang kedua, gagal melihat big picture atau tujuan besar yang ingin dicapai. Atau biasanya gagal ngelihat konteks gitu ya. Tujuan itu buat apa sih? Tugas ini tuh tujuannya buat apa sih? Yang ketiga, terpaku oleh jadwal yang udah disusun di awal dan mengabaikan tugas-tugas yang datang setelahnya. Walaupun tugas-tugas ini harus diselesaikan lebih dahulu. Makanya fleksibilitas dan kemauan untuk terus mengatur prioritas secara up to date perlu dimiliki. Karena sejatinya penyusunan prioritas tidak bisa dilakukan hanya satu kali di awal aja. Tapi perlu sering berubah dan direstrategi gitu ya, seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan tuntutan yang masuk. Nah, kalau ditanya, kenapa sih harus latihan mengatur prioritas? Aku rasa kalian semua juga yang nonton video ini sebenarnya udah tahu. Mulai dari membantu untuk mengatur waktu misalnya, atau agar tetap produktif, atau agar bisa bekerja secara efektif dan efisien dikala banyaknya pekerjaan yang masuk. Terus yang lainnya misalnya, biar semua kerjaan tuh bisa kelar dan gak dimarahin sama atasan atau orang yang minta kita ngerjain tugas itu. Terus gimana sih cara menyusun prioritas? Ini ada beberapa yang bisa kita perhatikan gitu ya. Pertama, dengan cara bikin to-do list. Coba deh di list dulu apa aja tugas atau kerjaan yang harus dikerjain. Misalnya ada tugas yang harus dikerjakan. Ada 7 gitu misalnya. Ya udah tulis dulu aja semuanya di notes atau di buku agenda kamu. Selanjutnya kamu bisa menentukan prioritas dengan menggunakan tools. Toolsnya ada banyak sih, salah satunya bisa pakai top 3 priority of the day. Alias apa aja 3 tugas utama yang harus kamu kerjakan duluan di hari ini. Jadi menurut Dan Sullivan, founder of Strategic Coach, tenaga dan fokus kita tuh sebetulnya setiap harinya tuh terbatas dan hanya bisa diberikan kepada maksimal 3 tugas aja. Makanya kalau kamu punya tugas yang harus diselesaikan di hari itu, masukkanlah ke 3 tugas utama yang perlu diselesaikan. Untuk membantu kamu menentukan tugas mana yang masuk ke top 3 priority of the day, kamu bisa pakai Eisenhower Decision Matrix. Sesungguhnya matrix ini populer banget loh. Nah, matrix ini merupakan alat yang bisa bantu kamu untuk manage tugas yang diciptakan oleh Dwight Eisenhower. Jadi dengan matrix ini, kamu bisa mengelompokkan pekerjaan dalam 4 kategori, yaitu do, decide, delegate, and delete.
Do itu artinya apa? Do ya lakukan gitu tugas ini karena itu penting dan mendesak. Nah, perlu di mention ya, penting dan mendesak. Tugasnya harus segera diselesaikan dan ada konsekuensi jika tidak berhasil diselesaikan. Terus yang kedua, decide. Maksudnya adalah jadwalkan karena tugas ini penting tapi nggak mendesak. Jadi kamu bisa mengerjakan di waktu-waktu lainnya. Tapi tetap harus dikerjain. Yang ketiga, delegate. Maksudnya adalah delegasikan. Karena tugas itu tidak penting sebetulnya, tapi mendesak untuk dikerjakan. Tugas ini harus diselesaikan, tapi tidak membutuhkan keahlian kamu. Atau masih bisa dikerjakan oleh orang lain gitu misalnya. Terus yang terakhir adalah delete. Maksudnya adalah eliminasi tugas yang nggak penting dan nggak mendesak. Jadi nggak usah dikerjain gitu tugas-tugas yang kayak gini. Tugas ini yang bisa ganggu fokus kamu untuk kerjain tugas-tugas yang lainnya yang lebih penting dan mendesak biasanya. Nah ingat, Dwight Eisenhower pernah bilang kalau hal yang penting belum tentu mendesak dan hal yang mendesak belum tentu penting. Karena mendesak adalah sesuatu yang membutuhkan perhatian atau tindakan segera. Sedangkan penting adalah sesuatu yang signifikan atau memiliki nilai dan seringkali berpengaruh pada kesuksesan, berpengaruh pada tujuan, dan berpengaruh untuk bisa bertahan hidup. Nah, setelah kamu memetakan prioritasmu, coba deh untuk memperkirakan berapa lama alokasi waktu yang kamu butuhkan untuk setiap tugasnya. Selanjutnya, selain cara menyusun prioritas, ada juga strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk menyusun prioritas-prioritas ini. Nih, ada beberapa di antaranya ya. Pertama, menghilangkan tugas yang tidak masuk ke dalam to-do list. Jadi mempersempit to-do list dapat membantumu agar tidak merasa kewalahan dan membuatmu lebih mudah mengelola waktu. Yang kedua, jadilah realistis. Realistis ini kamu sadar berapa banyak tugas yang bisa kamu kerjakan dalam sehari. Balik lagi ke awareness. Ketiga, berpikir ke belakang. Yang artinya mengetahui apa konsekuensi yang akan kamu dapatkan kalau tugas ini tidak selesai. Jadi kamu tahu di situ mana yang urgent, mana yang enggak. Yang keempat, memasukkan waktu untuk istirahat sebagai bagian dari agenda yang harus kamu lakukan. Misalnya, setelah mengerjakan beberapa tugas, kan pasti capek tuh, istirahat. Nah, dengan mengatur jadwal istirahat yang sesuai, kamu bisa lebih produktif, mencegah kebosanan atau jenuh saat mengerjakan tugas. Dan yang terpenting, bisa mencegah burnout. Coba gunakan teknik Pomodoro biar kamu tetap produktif dan bisa menyelesaikan tugas kamu sesuai susunan prioritas yang udah kamu tentukan. Yang kelima, jadilah fleksibel dengan mengecek secara berkala apakah ada tugas baru yang lebih jadi prioritas atau enggak. Yang keenam, membuat subtugas. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi mengerjakan tugas yang banyak tuh bisa lebih mudah dijalankan kalau kamu tuh ngerasa selalu ada progres dari apa yang dikerjain. Ini juga bisa mencegah perasaan kewalahan dan bikin kita tuh jadi ngerasa lebih terapresiasi atas pekerjaan kita. Jadi cobalah bikin mini goal atau pencapaian kecil yang harus dicapai dari satu tugas besar gitu misalnya. Yang ketujuh, pertimbangkan waktu paling produktif dalam mengerjakan tugas. Kamu tipe anak pagi atau anak malam nih? Bisa ngerjain di malam hari atau biasa ngerjain di pagi hari? Nah, itu tuh tipe-tipe kerja tuh, dan kamu perlu aware terhadap diri kamu. Bekerja di waktu yang tepat tuh sebetulnya bisa membantu lebih fokus dan berdampak pada menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Terus yang ke-8, meminimalkan gangguan agar tetap fokus. Jadi coba kamu analisa apa yang bisa mengalihkan fokusmu. Misalnya suara TV, atau mungkin kasur, atau media sosial gitu misalnya. Atau apapun lah yang bisa ganggu agar kamu tetap fokus. Nah, kurang lebih itu sih 8 hal yang bisa kamu lakukan untuk bisa menyusun strategi agar kamu bisa menyusun prioritas dengan baik. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan bagaimana cara menyusun prioritas secara efektif dan strategi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa lebih jago lagi dalam menyusun prioritasnya. Jadi nyusun prioritas memang nggak semudah kelihatannya dan bisa jadi tantangan tersendiri gitu ya. Terlebih ketika kamu merasa kalau semua pekerjaan itu penting. Tapi semoga dari video ini
kamu akan bisa mengatur prioritas dengan lebih baik. Jadi sesuai dengan model kepemimpinannya di pemimpin.id, memiliki kemampuan mengatur prioritas dapat membantu kamu memiliki performa kerja yang lebih baik dan mencapai hasil yang maksimal, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan planning dan organizing yang kamu miliki menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, gimana cara kamu buat prioritas di kerjaan-kerjaan kamu? Coba tulisin di kolom komentar, biar kita diskusi di sana. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Tia, pamit undur diri dan sampai jumpa di video Pemimpin Perlu Tahu selanjutnya.